kita bahas. Ini ada beberapa topik-topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu definisi hakikat PAUD, landasan PAUD, kemudian fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini, prinsip pendidikan anak usia dini, layanan pendidikan anak usia dini, dan azas pembelajaran anak usia dini. Menurut KBBI, hakikat itu pada dasarnya adalah intisari atau dasar, ya. Nah, yang dicontohkan dalam PowerPoint ini terkait dengan ibu yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku, berarti seorang ibu telah menanamkan nilai-nilai dasar Islam ke dalam hatinya. Kemudian hakikat itu juga diartikan menurut KBBI itu adalah kenyataan yang sebenarnya, ya, kenyataan yang sebenarnya. Contohnya pada hakikatnya semua orang itu baik. Jadi intinya pada kenyataan yang sebenarnya setiap manusia itu diciptakan baik, seperti itu. Kemudian definisi dari pendidikan. Pendidikan itu menurut Yunani itu pedagogi, ya. Pedagogi itu dikatakan dibagi menjadi dua, pen yaitu anak dan gen bimbingan. Menurut Romawi, pendidikan itu adalah educate, processing of teaching, training and learning, ya. Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini itu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan. Selanjutnya definisi dari anak usia dini ini menurut Istiana 2014 pada halaman 290 bahwa anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Selanjutnya menurut MAYC bahwa anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan yang berusia 0 sampai 8 tahun. Selanjutnya pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Nomor 14, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ada beberapa landasan pendidikan anak usia dini, yaitu secara yuridis, secara filosofis, religius, dan keilmuan. Secara yuridis itu merupakan landasan hukumnya berdasarkan undang-undang, kemudian berdasarkan Kepres. Ya, di sini bisa dibaca bahwa menurut Undang-Undang Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya menurut Pasal 28C ayat 2 menyatakan setiap anak berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek seni dan budaya. Konferensi Hak Anak melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 mengandung kewajiban negara untuk memenuhi hak anak. Selanjutnya secara filsafat, ya, bahwa di dalam Bhinneka Tunggal Ika, di dalam Pancasila, ya, dikatakan bahwa setiap manusia itu berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasila menjadi otoritas tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia Indonesia yang seutuhnya. Selanjutnya landasan religius menurut agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat Indonesia, yaitu ajaran nilai-nilai keagamaan menjadi landasan dari pendidikan anak usia dini, bahwa salah satu kelengkapan hidup yang akan menghantarkan manusia dalam kehidupannya untuk mencapai martabat yang mulia. Selanjutnya landasan keilmuan, bahwa pendidikan anak usia dini bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan pendidikan anak usia dini ini dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Contohnya saja di dalam pendidikan anak usia dini ini ada ilmu psikologi, kemudian sains, kemudian matematik, dan lainnya. Selanjutnya fungsi pendidikan anak usia dini.
Ada beberapa fungsi pendidikan anak usia dini yang tercantum pada tampilan ini, yaitu fungsi sebagai untuk beradaptasi. Jadi di dalam pendidikan anak usia dini ini berfungsi sebagai beradaptasi, maksudnya ketika pendidikan anak usia dini ini didirikan, bahwa setiap anak, orang tua, dan sekolah serta guru itu beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Contohnya ketika seorang anak yang berusia 0 sampai 3 tahun, kemudian pada usia 4 tahun dimasukkan ke dalam pendidikan anak usia dini, maka dia akan diajarkan untuk memulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru di sekolah, yang biasanya hanya di rumah dengan orang tua, nenek, atau kemudian kakak. Dan ketika dia sudah memasuki, si anak sudah memasuki dunia sekolah, dia akan memulai untuk beradaptasi, untuk mengenal lebih banyak teman-temannya, kemudian mengenal guru, kemudian mengenal perangkat sekolah seperti ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga dalam beradaptasi itu fungsi pendidikan anak-anak usia dini secara tidak langsung juga sebagai proses fungsi sebagai sosialisasi, tempat anak-anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah. Kemudian pengembangan. Nah, pengembangan di sini maksudnya ketika pendidikan anak usia dini itu sudah didirikan dan terus melakukan pengembangan sesuai dengan sistem pendidikan yang ada dan sistem kurikulum yang selalu dikembangkan. Yang terakhir kurikulum 2013. Kemudian fungsi bermain. Nah, bermain ini memang sudah menjadi prinsip pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Anak usia dini bermain melalui belajar dan belajar selaya bermain. Jadi ketika anak sudah memasuki dan sudah masuk ke dunia pendidikan anak usia dini, dia harus dihadapkan dengan aktivitas bermain dimanapun, bukan belajar dalam artian paper and pencil, tapi anak distimulasi dalam aktivitas bermain itu, distimulasi dalam 6 bidang pengembangan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah. Kemudian ekonomi di sini maksudnya ketika pendidikan anak usia dini itu sudah didirikan atau anak sudah masuk ke dalam sekolah, secara tidak langsung pendidikan anak usia dini itu juga ada ilmu marketingnya, bagaimana supaya sekolah itu mempromosikan sekolah-sekolahnya, pendidikan-pendidikannya yang berkualitas kepada masyarakat yang ada di sekitar, sehingga ekonomi atau sekolah tersebut menjadi lebih diminati oleh orang tua atau masyarakat, yang tentunya harus mengedepankan prinsip bermain. Menurut Direktorat PAUD ada tujuan utama, ya, kemudian ada tujuan penyerta dari pendidikan anak usia dini ini. Selanjutnya ini prinsip pendidikan anak usia dini ada prinsip secara ideologis, psikologis, dan realistis. Selanjutnya layanan pendidikan anak usia dini. Layanan pendidikan anak usia dini terdiri dari 3 layanan, yaitu layanan formal, non formal, dan informal. Layanan formal di sini yang biasa kita temui, yang biasa disebut dengan taman kanak-kanak, yang biasanya dibagi menjadi TK kelas A dan TK kelas B. Kemudian ada juga sebutan kepada Raudatul Atfal yang setara dengan TK, namun Raudatul Atfal ini di bawah naungan Kementerian Keagamaan. Kemudian sekolah non formal. Lembaga layanan non formal ini terbagi menjadi 2, yaitu kelompok bermain. Kelompok bermain ini untuk usia 2 sampai 4 tahun dan 4 sampai 6 tahun yang tidak dilayani oleh pendidikan taman kanak-kanak. Selanjutnya tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak ini tidak dibatasi usianya, bisa menjadi 0 sampai 6 tahun, namun untuk orang tuanya yang bekerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Jadi ada yang tempat penitipan anak ini yang disediakan oleh masyarakat atau pemerintah. Selanjutnya ada satuan pendidik PAUD sejenis, yaitu SPS, Taman Pendidikan Al-Quran, misalnya, yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat pada di masjid biasanya.
kemudian juga ada di aula, gedung, atau di rumah masing-masing. Kemudian bina keluarga posyandu itu untuk usia 2-4 tahun dengan minimal pertemuan 1-2 kali dalam seminggu. Terakhir, pendidikan informal. Pendidikan informal ini pendidikan yang dilakukan di keluarga. Nah, mungkin di pendidikan yang dilakukan pada keluarga ini bisa sebutan dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tua ke anak, atau bisa juga dari guru ke anak, tapi dilakukan di rumah seperti homeschooling. Selanjutnya, azas-azas pendidikan anak usia dini. Di sini ada azas persepsi, azas kekonkretan, azas motivasi. Azas persepsi yaitu memperhatikan pengalaman awal dan memperhatikan pengalaman akhir. Kemudian azas kekonkretan, pembelajaran dengan bahan media dan alat berupa benda nyata. Jadi di pendidikan anak usia dini itu pembelajarannya dilakukan dengan berupa benda yang nyata. Selanjutnya azas motivasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan minat anak agar anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian azas kemandirian, mengembangkan kemandirian dan percaya diri anak. Azas kooperatif untuk mengembangkan keterampilan anak dalam bidang sosial seperti kerjasama, kemudian saling berbagi, dan banyak lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini.